Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum Bapak Ibu? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Coba saya akan tambahkan tentang percakapan kita biar nggak kaifa halukum terus. Ahlan wa sahlan jawabannya ahlan bik. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kalau saya tanya ayu yaumin hadza? Hari apa ini? Itu bahasa Arabnya ayu yaumin hadza. Karena kemarin kita sama anak-anak belajar hari. Nah, coba apa salah kita belajar hari untuk percakapan aja. Ayu yaumin hadza, jawabannya hadza yaumul ahad. Gitu ya Bapak Ibu. Saya coba bantu tulis. Ayu yaumin hadza artinya hari apa ini? Iya, ini kemarin kita belajar sama anak-anak Sabat, Sabtu, Ahad. Sebenarnya kalau hari itu banyak miripnya. Yaumul Isnain, Isnain mirip tuh. Senin, Sulasa, Selasa, Sulasa, Selasa mirip ya. Arbi'a mungkin mendekati, Arbi'a Rabu. Khamis mirip. Di sini pakai kho, sini Kamis. Jumat udah kepake di kita mah. Sabtu juga kepake hari Sabtu. Ahad sangat populer. Jadi mirip banget. Nah, hari apa bahasa Arabnya? Ayu yaumin hadza. Nah, hari apa ini? Jawabannya hadza yaumul ahad. Ini adalah hari Minggu, gitu. Kalau kita tambahin Minggu hari Sabtu, hadza yaumus sabat. Hadza yaumus sabat, hari ini adalah hari Sabtu. Kalau kita mau tambahin Sabtu malam, hadza yaumus sabat lailan, gitu. Lail artinya malam. Gitu Bapak Ibu. Itu tentang hari ya. Untuk sekarang kita tambah percakapan tentang hari. Jadi next kita bercakap-cakap dulu sebelum kita memulai pembelajaran lebih dalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah nahnu bi khair. Ayu yaumin hadza? Hadza yaumus sabat. Aina nahnu? Apa arti itu Bapak Ibu? Aina nahnu? Di mana kita? Nahnu fil masjid. Ya, nahnu fil masjidi. Tayyib, alhamdulillah. Bapak Ibu siap untuk di tes mufradatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita kemarin sudah menambah lagi mufradatnya di halaman 23 ya Bapak Ibu ya. Udah makin naik nih kita nih halamannya. Jadi sebelum kita lanjut, coba kita kayak biasa review tipis dulu. Bapak Ibu, apa bahasa Arabnya guru itu kaya? Al-mudarrisu goniyun. Iya, guru itu kaya. Dan memang harus disejahterakan ya Pak ya. Iya betul sekali. Bahkan ada yang bilang tuh katanya guru beban negara itu siapa tuh? Apa bahasa Arabnya dokter itu tinggi? Tawilun, at-tabibu tawilun. Apa bahasa Arabnya kuda itu besar? Al-hisanu kabirun. Apa bahasa Arabnya anak itu sakit? Al-waladu sakit. Maridun, ya maridun sahih. Apa bahasa Arabnya apakah kemeja itu baru?
Hah? Jadidun ya. Ada dua versi tuh Bapak Ibu. Bisa al komisu jadidun atau halil komisu jadidun. Jadi kalau kita mau pakai hal, kemudian kita bacanya wasol, jadi kasroh. Halil. Halil komisu jadidun. Udah pernah belum saya sampaikan di pertemuan yang lalu? Udah pernah atau udah lupa? Beda tipis soalnya. Oh belum pernah. Oh, belum pernah. Oh, udah pernah belum? Nah. Ya jadi Bapak Ibu kan apakah itu bisa a bisa hal. Jadi kalau dibacanya wasol di antara keduanya itu ada sedikit perbedaan. Yang tadi al komis ini memang komis. Nah, ini kalau pakai hamzah, nah kalau pakai hal jadi halil, gitu ya. Hal kan ini harusnya sukun ketemu sukun nih. Komis. Di sini sukun, di sini sukun. Nah, jadi sukun yang pertama dalam kaidah bahasa Arab dikasrohkan. Halil komisu jadidun gitu. Coba kita biar lebih terbiasa, kita latihan dulu di sini nih. Kalau tadi contohnya, apakah kemeja itu baru? Halil komisu jadidun. Coba kita pakai kalimat yang lain. Apakah gula itu manis? Manis. Hulwun ya hulwun. Halis sukaru hulwun. Nah. Apakah insinyur itu kecil? Pakai yang ini? Halil munhandisu kecil. Sogirun ya sogirun. Apakah kucing itu bersih? Halil qittu bersih. Nadhifun gitu. Insyaallah. Berarti udah di luar kepala Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus tuh deh tadi lulus tuh. Oke, berikutnya coba kita naikkan pada pembelajaran merojahnya. Apa bahasa Arabnya pedagang itu udah belum ya? Pedagang itu di pasar. At-tajiru fisuqi ya dibaca sampai akhir. Apa bahasa Arabnya Bapak Ibu? Roti itu di atas meja. Al-khubzu alal maktabi. Ya, mantap. Bapak Ibu apa bahasa Arabnya ikan itu di dalam kamar mandi? As-samaku kamar mandi fil hammami ya fil hammami. Kenapa Bapak Ibu jadi kasroh dia? Karena ada dua huruf ya yang mempengaruhinya ya fi dan ala. Fi artinya di atau di dalam, ala di atas ya di atas. Seperti contoh yang sekarang, ini kalau di Arab kan bagaimana nih? Al-kitabu alal maktabi. Gitu. Iya, buku di atas meja. Gitu Bapak Ibu. Baik, sepertinya udah sangat meyakinkan. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita. Di live streaming kemarin, kita ngelanjutin sampai halaman berapa Bapak Ibu?
Dua-dua ya. Dua-dua latihan dua atau latihan yang di bawah sampai halaman 23? Oh, 23. Iya betul. Baik Bapak Ibu, apa bedanya al-hammam dengan al-mirhab? Iya. Al-mirhat, iya, WC-nya atau klosetnya. Secara umum sama ya, toilet. Baik, kita lanjutkan halaman 23. Masih berkaitan tentunya tentang ad-darsu rabi, huruf yang mengkasrohkan. Nah, di sini kita latihannya adalah Bapak Ibu Muhammad, Aminah, Khalid, Zainab, Hamid, Fatimah. Itu yang sebelah kanan nama-nama laki, yang sebelah kiri nama-nama perempuan. Bapak Ibu paham tidak maksudnya ada pesan apa di balik halaman ini? Pesannya adalah kalau nama laki bertanwin ujungnya. Kalau nama perempuan nggak tanwin, gitu ya. Farisun, nah tuh, karena laki-laki. Begitu perempuan misalkan. Fatimatu, nggak boleh Fatimatun ya. Maka di sini kita lihat contohnya Muhammadun. Sampingnya Aminatu, bukan Aminatun. Khalidun, sampingnya Zainabu. Nggak boleh dia, Zainabun. Hamidun, sampingnya Fatimatu, gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya semua nama laki boleh bertanwin, nama perempuan nggak boleh bertanwin. Atau dalam kategori bahasa Arab, kaidahnya menyebutkan goiru munsorif, dia nggak boleh bertanwin. Dah, itu aja Bapak Ibu pesannya. Baru kita masuk ke latihannya nih. Iqra wa uktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah bersama konsentrasi terhadap harokat sampai akhir kata. Baik, Pak Anto boleh dibaca Pak Anto. Nama laki berarti? Hamidun ya. Dia bertanwin. Ummu Chen boleh. Zainabu. Eyang? Aminatu. Bu Ali? Ammarun ya. Bu Fani? Sa'idun. Pak Anto? Fatimatu. Ummu Chen? Maryamu. Eyang? Aliyun. Ya, Aliyun. Bu Ali? Khalidun. Ya, nama laki. Bu Fani? Abbasun, sahih. Pak Anto? Aisyatu. Mucen? Muhammadun. Eyang? Sofiyatun. Bener gak Sofiyatun? Tuh, ya, Sofiyatu karena nama perempuan. Bu Ali? Khadijatu. Barakallahu fiik. Ini versi yang gundulnya kita udah bisa baca ya. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang baru kita masuk ke halaman 24. Nih kita dapatkan pembelajaran yang baru lagi. Apakah Bapak Ibu siap? Kalau tidak siap langsung kita tutup aja perjumpaan kali ini. Baik Bapak Ibu, saya sedikit review juga sebelum ditambah. Biar selalu ingat ya pembelajarannya. Kita selalu meningkat gitu ya. Dari yang pertama tentang isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian kita masuk alif lam. Nah kemudian kita masuk pada harokat akhir yang dikasrohkan oleh
fi ala. Ternyata nggak cukup dua. Kita kedatangan tamu baru nih, yaitu min dan ila. Min dan ila. Ini tamu baru nih Bapak Ibu. Kemarin kita sudah belajar fi dan ala, yang artinya di atau di dalam. Ala di atas, min artinya dari. Min dari, ila artinya ke atau ke dalam. Coba Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan, kita coba cari dulu redaksinya ada tidak di dalam Al-Quran min dan ila. Ada. Min syarril waswasil khannas. Itu termasuk. Minal jinnati wan nas termasuk. Ila ada tidak? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa tadi Wali? Ila? Baik. Nah ini 4 huruf ini fungsinya sama Bapak Ibu. Fungsinya apa? Mengkasrohkan. Nih, saya tulis. Mengkasrohkan harokat akhir kata setelahnya. Nah itu biar lebih mantap. Jadi si fi, kita pada saat ingin menggunakan kalimat ada fi atau ada alanya atau ada minnya atau ada ilanya, itu harus kita ingat kaidahnya, setelahnya wajib harokatnya kasroh. Harokat akhirnya jadi kasroh. Gitu. Adapun detailnya sambil berjalan. Kita lihat ke kitab. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap? Are you ready? Are you ready bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Arabnya hal anta musta'id. Musta'id artinya ready. Yes, I ready. Bahasa Arabnya na'am ana musta'id. Baik Bapak Ibu, di sini ada percakapan antara al-mudarris, apa artinya al-mudarris? Guru, dan juga Muhammad. Muhammad sebagai tolibnya, sebagai muridnya atau sebagai siswanya. Bapak Ibu ikuti setelah bacaan saya. Iqra'u ba'da qiraati. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Min aina ammarun? Huwa minas sini. Huwa minas sini. Wa min aina hamidun? Wa min aina hamidun? Huwa minal hindi. Huwa minal hindi. Aina abbasun? Aina abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba aliyun? Wa aina dhahaba aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Sip. Ada yang kesulitan Bapak Ibu dari bacaan ini? Tidak ya? Alhamdulillah. Sekarang kita teliti. Kita seksama memperhatikan secara makna. Min aina anta. Nah, tadi sudah kita kasih tahu min dari. Berarti gimana nih artinya Bapak Ibu? Min aina anta.
dari mana kamu. Nah, si aina itu kalau berdiri sendiri artinya di mana. Aina Muhammad, di mana Muhammad. Gitu. Tapi kalau dia digandeng sama min, bukan dari di mana, tapi dari mana, gitu ya. Min aina, dari mana. Begitu juga kalau kita gandeng dengan ila aina. Jadi artinya bagaimana Bapak Ibu? Kemana, nah gitu. Ya, nanti kita ketemu. Min aina anta, dari mana kamu. Kalau dari mana kamunya perempuan, gimana Bapak Ibu? Min aina anti. Kalau dari mana dia, laki-laki? Huwa, ya. Dari mana dia perempuan? Hiya. Dari mana kita? Min aina nahnu. Nahnu minallah. Betul ya, nahnu minallah. Lanjut. Muhammad menjawab, ana minal Yaban. Artinya apa nih Bapak Ibu? Saya dari Yaban. Ada yang tahu Yaban artinya apa? Jepang. Yaban artinya Jepang, ya. Baik, Bapak Ibu, di situ yang tadinya dibaca min, harokat sukun, kemudian berubah jadi minal. Itu pengecualian pada saat setelahnya alif lam ya Bapak Ibu. Jadi kalau setelahnya alif lam, si minnya dibaca minal. Gitu. Minal masjidi. Ya. Minas suqi. Gitu. Minal baiti. Coba Bapak Ibu. Apa bahasa Arabnya dari toko? Iya, minad dukani. Apa bahasa Arabnya dari sekolah? Minal madrasati. Apa bahasa Arabnya dari kampus? Jami'ati. Apa bahasa Arabnya dari jalan? Minat tariq, ya, minat tariq. Kita seringnya torik di mana tuh torik di Arab ya, torik artinya kasih jalan. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Al-Mudarris bertanya kembali, wa min aina Ammarun, artinya adalah dan dari mana Ammar. Muhammad jawab, huwa minas sini. Huwa dia, minas sin, dari Cina. Yaban Jepang, Sin Cina. Peribahasa menyebutkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gimana tuh Bapak Ibu, apal nggak redaksinya? Bahasa Indonesianya aja ya. Bahasa Indonesianya aja udah bagus gitu. Utlubul ilma walau bisin ya, walau bisin tuh. Sin artinya Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke. Nah, ini terbukti ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat min itu bertemu dengan alif lam dibacanya mina ya. Mina, minasin, minal Yaban. Lanjut. Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Mirip ya. India, Hindi. Hindia, mirip. Sama Indonesia lebih mirip lagi. Indonesia. Gitu. Mirip. Lanjut. Aina Abbasun. Aina Abbasun. Di mana Abbas? Nah, sekarang nanyain temennya yang namanya Abbas. Di mana Abbas? Kata Muhammad, kharaja. Kharaja artinya keluar.
Atau bermaksud huwa kharaja, dia keluar. Jadi ada huwanya gitu Bapak Ibu maksudnya. Huwa kharaja, dia keluar. Kharaja artinya keluar ya. Kharaja. Kharaja. Nah, keluar. Nanti dari sini lahir kalimat yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kalimat khuruj. Nah, khuruj. Itu artinya keluar Bapak Ibu. Ini akar katanya, kharaja. Keluar. Ya. Atau exit dalam bahasa Jepang. Lanjut. Aina dhahaba. Nah, Bapak Ibu, aina dhahaba artinya apa ini Bapak Ibu? Aina tadi kalau tidak digandeng dengan apa-apa artinya di mana? Nah, dhahaba artinya pergi. Kalau kita artikan secara letterlek per kata, di mana dia pergi? Sangat tidak nyambung ya Bapak Ibu. Berarti di sini ada kalimat yang mahzuf. Mahzuf itu tidak disebutkan tapi kita sudah paham maksudnya gitu. Di sini punya arti ila aina dhahaba, itu maksudnya. Ila aina tadi apa? Kemana? Kemana dia pergi? Dhahaba artinya pergi Bapak Ibu. Dhahaba. Dhahaba artinya pergi ya. Mirip sekali kalau ditulis secara huruf gundul itu mirip dengan Bapak Ibu, mirip dengan satu kosakata yang sudah kita hafalkan, yaitu emas. Kalau emas dibacanya zahabun, ya, zahabun. Kalau pergi zahaba, beda ujungnya doang. Yang satu tak makbuto. Yang satu dhammatain, yang satu fathah, zahabun. Makanya saya ingat dengan sebuah kata-kata mutiara oleh salah seorang ulama yang mengatakan seperti ini. Kalau dibaca dengan bahasa Arabnya, pasti Bapak Ibu juga paham. Kan Bapak Ibu sudah sangat hebat baca huruf gundul ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa ini. Nih. Nah, mirip. Tapi bacanya beda. Gimana Bapak Ibu bacanya nih? Nisfu. Nisfu Ramadan zahaba. Nisfu Ramadan zahabun. Gitu ya. Apa arti itu Bapak Ibu? Iya. Setengah Ramadan pergi, telah pergi. Setengah Ramadan adalah emas. Karena mendekati itikaf gitu. Jadi di sini zahaba zahabun. Saya angkat ini karena nggak kerasa tuh. Udah bentar lagi Ramadan lagi Pak. Udah bentar lagi Pak Anto mau ngubungin saya jadi imam lagi tuh. Kalau emang jodoh Pak. Jodoh. Tapi masih jodoh sih maksudnya. Itu saya udah kode aja ke Bapak biar saya dijadulin lagi. Jadi udah langsung di ACC ya Pak ya. Sebenarnya bukan di ACC, emang saya yang nawarin. Gimana Pak? Saya mau lagi dong tahun ini gitu. Gitu Bapak Ibu ya. Kita mengenal kalimat nisfu yaitu pada Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Artinya nisfu itu setengah. Setengah Ramadan pergi, setengah Ramadan emas gitu. Agak dalam memang. Makanya saya ingat terus ini. Baik Bapak Ibu kita lanjut. Wa aina dhahaba. Bukan ya. Dhahaba ilal mudir. Dhahaba ilal mudir. Dia pergi ke mudir apa Bapak Ibu? Mudir am ya. Mudir
Al-madrasah arti kepala sekolah. Mudirator itu kepala sekolah. Si Abbas, nah kan lagi nanyain Abbas nih, zahaba ilal mudir, pergi ke kepala sekolah. Maksudnya ke kantor kepala sekolah gitu. Baik Bapak Ibu, terakhir kita lanjutkan. Wa aina dhahaba Aliun, dan kemana perginya Pak Ali? Kemana Bu Pak Ali? Oh kerja. Dan kemana perginya Ali? Di sini dhahaba ilal mirhab. Pergi kemana? WC gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sampai sini apakah ada kesulitan yang Bapak Ibu alami? Enggak apa-apa Bu. Kalau emang apa tuh? Tadi kan pas gurunya nanya Aina Abbasun, dijawab Khoroja. apakah kalau misalnya pertanyaan yang di atasnya itu langsung dijawab seperti itu? Gimana tuh maksudnya Pak? Misalnya nih, wa minal Aina Hamidun, Iya. langsung dijawab yang al-hindi. Oh, maksudnya langsung aja, enggak gitu sebagaimana di sini tidak huwa khoroja gitu ya. Oh iya. Bisa Pak, bisa. Misalkan tadi Bapak bilang wa min aina Hamid, kita nggak pakai huwanya gitu. Minal hindi, bisa, boleh. Boleh. Sebagaimana aina Abbas khoroja. Itu kalau di kita sebagaimana kata-kata ringkas, kita udah langsung paham gitu ya. Lagi ngapain dia? Makan. Ya kan? Makan. Cuma karena nadanya itu kita paham, dia lagi makan gitu. Anakmu lagi apa? Gitu. Makan. Maksudnya lagi makan. Gitu ya. Di Arab juga bisa gitu. Jadi, maksudnya dalam percakapan normal Kepake. Oke Pak. Karena di sini kita lagi belajar aja, makanya dia detail gitu. Nanti insya Allah 2 hari kemudian kan Bapak sangat fasih. Nah bisa kepake Pak. bisa. Betul Pak. Ya boleh. Dalam ilmu percakapan memang konsep meringkas itu dipakai untuk semua bahasa, termasuk bahasa Arab. Ada lagi Bapak Ibu? Ya mungkin sedikit ganjelan apa gitu. Sebelum saya lanjut ke latihan, udah mau isya. Konsepnya gimana? Nggak usah ada PR ya, yang penting dikasih sedikit waktu kayak tadi gitu aja ya. Saya takutnya kalau saya kasih PR misalkan dalam sepekan ngerjain ini, jangan. Bapak Ibu udah capek sama urusan cabai bawang, ditambah tugas bahasa Arab, jangan. Cukup sepekan sekali, habis itu saya kasih sedikit waktu polling buat latihan aja murojaah. Baik Bapak Ibu, coba kita latihan sebentar. Apa bahasa Arabnya pedagang itu dari masjid? At-tajiru minal masjidi. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini hanya penambahan ila dan min. Apa bahasa Arabnya anak itu ke sekolah? Al-waladu ilal madrasati. Kalau kita tambah, anak itu pergi ke sekolah. Al-waladu zahaba ilal madrasati. Apa bahasa Arabnya ayahku keluar dari rumah? Abi keluar kharaja dari min alif lam minal baiti. Abi kharaja minal baiti. Gampang atau susah Bapak? Oh, kok gitu saya mohon maaf ya.
Ya baik Bapak Ibu, selesai sudah pembelajaran kita sampai di halaman 24 ya. Insya Allah kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya pada pekan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.